Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya bahkan berikut ini akan kami tampilkan dulu cuplikan dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengomentari tentang kekalahan calon atau jago PDIP di Pilgub. Simak dulu ya. Pengamatan kami selama 2-3 hari terakhir memang terjadi berbagai penghadangan, berbagai pengepungan termasuk yang membuat pasangan calon Ibu Airin dan Kang Ade tidak leluasa bergerak. Dan hasilnya sangat berbeda dari apa yang nampak dari hasil survei sebelumnya dan juga dari hasil exit poll dengan apa yang terjadi dengan quick count. Ini menunjukkan berbagai keanehan. Dan kemudian kami meminta seluruh simpatisan masyarakat di Banten untuk mengawal dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua di Jakarta, kami melihat bahwa dari hasil exit poll dan juga quick count yang dilakukan di internal partai menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan 1 putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Ini nampak dengan berbagai manuver-manuver kekuasaan yang dilakukan di Jakarta. Meskipun kita lihat masyarakat Jakarta relatif terdidik, kemudian melek informasi, daya tahan demokrasi itu berhasil dibangun dengan baik. Karena berbagai pihak yang mengganggu PDI Perjuangan, yang mau membantu PDI Perjuangan, itu mencoba dihambat oleh berbagai telepon-telepon dan intimidasi dari Partai Coklat. Jadi kami terus mengawal pilkada ini, dan di Sumatera Utara hasilnya juga sangat mengejutkan karena hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan, Saudara Bobi Nasution. Tetapi sejarah akan mencatat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga ketika mencoba dilakukan berbagai penghadangan seperti di Banten, akan terjadi suatu pergerakan rakyat. Inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena suara demokrasi itu membawa suatu hukum yang sangat baik. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau jagonya menang. Kalau jagonya kalah, katanya suara yang dicurangi, diintimidasi, terjadi kecurangan yang sistematis, masif, terstruktur. Kalau jagonya kalah, bagaimana? Ini suara Hasto ini mirip sekali dengan pasca kekalahan jagonya pada Pilpres yang lalu ya, Ganjar Pranowo. Ini sebelumnya disclaimer ya, saya komentar ini kan sudah selesai pilgubnya kan, nggak akan mempengaruhi suara, nggak akan berubah peta suara. Makanya saya angkat ini pasca pilkada selesai, karena saya memang menahan diri pada saat masa kampanye kemarin. Saya berniat untuk netral di pilgub dan pilbub juga. Nah, karena sudah selesai, ini ada komentar Hasto yang menggelitik saya untuk berkomentar, ya saya komentari. Ini menurut saya kasusnya kekalahan jago-jago PDIP, terutama di Pulau Jawa ya, kan kalah telak semuanya, babat habis ini, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Menurut saya salah satu penyebabnya lagi-lagi adalah Hasto. Ya, menurut saya Hasto ikut berperan penting, sama seperti kekalahan capresnya pada Pilpres setahun yang lalu. Mengapa saya katakan demikian? Ini 3 hari kemarin sebelum berlangsung pilkada ya, pilgub, sebelum coblosan, dia membuat statement yang menohok keras, menuduh Pak Jokowi sebagai dalang di balik kriminalisasi Anies Baswedan itu kan, dengan menarik kasus Formula E ke KPK. Dia nuduh semua itu adalah ulahnya Pak Jokowi. Itu disampaikan kalau nggak salah di podcastnya Akbar Faisal itu kalau nggak salah, bersama dengan Roni Ragaundini gitu. Nah, ini mirip situasinya menjelang Pilpres 2024 kemarin.
di mana kubu merah begitu mengharu biru menyerang Jokowi dari berbagai sisi, menghantam Jokowi dari berbagai sisi dengan hantaman bahasa curang, sistematis, masif, mengerahkan aparat dan lain sebagainya. Persis. Hari ini pun diulangi lagi oleh Pak Hasto. Tidak belajar dari pengalaman yang lalu, tidak belajar dari kegagalannya di Pilpres 2024 kemarin. Dan pasca jagonya kalah ini di Jawa, ya, itu statementnya juga mirip-mirip pasca kekalahan Pilpres yang lalu. Lagi-lagi nuduh aparat, nuduh partai coklat, nuduh pemerintah curang, nuduh tidak adil, mengintimidasi dan lain sebagainya. Persis plak-jiplak itu Hasto. Jadi saya heran dengan Pak Hasto ini, nggak tahu ya. Orang sekjen sekali ber-PDIP ya, mestinya belajar dari pengalaman-pengalaman politiknya yang panjang, termasuk juga belajar tentang psikologi politik masyarakat Nusantara. Dia itu kan, PDIP kan 10 tahun ya, 10 tahun mengawal Pak Jokowi 2 periode memenangkan Pilpres 2000 sejak 2014 sampai yang terakhir kemarin 2 periode. Apa tidak pernah belajar dengan gaya dan cara Pak Jokowi memenangkan Pilpres itu ketika bersama PDIP? Ini menurut saya bodoh sekali gitu ya. Ya menurut saya bodoh sekali bersama Pak Jokowi 10 tahun tapi tidak belajar apapun dari strategi kemenangannya Pak Jokowi. Dan hari ini sejak Pilpres kemarin sampai Pilgub ini melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal yang menjadi bumerang dengan terus-terusan menjatuhkan Pak Jokowi. Mungkin nggak sadar atau saking emosinya sehingga kemudian kehilangan kesadaran politiknya ya. Pak Jokowi itu kalau saya amati ya, ibarat pertandingan pencaksilat atau bela diri, dia itu menggunakan jurus Tai Chi gitu. Jurus Tai Chi, menggunakan kekuatan lawan untuk menghantam lawan. Semakin keras diserang, maka akan semakin keras juga lawan akan terjungkal. Itu jurus Tai Chi kan prinsipnya begitu. Atau dalam sandiwara radio namanya jurus ajian serat jiwa dan ajian lampah lumpuh. Punya semakin disentuh, semakin serang ya hancur dia gitu. Nah, kalau menurut saya Pak Jokowi memakai strategi ini. Pak Jokowi sudah berpengalaman ini berkali-kali memenangkan perhelatan pemilu sejak dari di Surakarta, di Solo menjadi wali kota, di Jakarta menjadi gubernur DKI, menjadi presiden 2 periode. Menurut saya menggunakan cara itu. Dan mengapa PDIP Hasto tidak belajar dari senjatanya Pak Jokowi? Justru malah memakan umpan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Justru melakukan serangan yang justru akan melumpuhkan dirinya sendiri. Dia tidak melihat bahwa ketika Pak Jokowi terjun ke masyarakat dimanapun berada selalu dikerumuni massa. Dia nggak melihat itu. Itu artinya bahwa masyarakat di bawah masih mencintai Pak Jokowi. Dan mereka adalah peluru-peluru kemenangannya Pak Jokowi. Sehingga ketika Pak Jokowi kemudian dihantam, diserang, ya tadi, yang menyerang akan lumpuh sendiri, akan hancur sendiri dengan ajian Tai Chi-nya itu. Ini mengapa nggak belajar itu? Pak Jokowi Pilpres 2014, 2019 menang karena dikuyo-kuyo, dihajar habis-habisan oleh kelompok ekstrim kanan, di PKI-PKI-an, di Cina-Cinakan, di komunis-komuniskan, dikafir-kafirkan. Dan ketika itu PDI bersama Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi keluar menjadi pemenang. Mengapa nggak belajar itu? Dan mengapa ketika kemudian Pilpres 2024, ketika PDIP berhadapan, malah justru melakukan hal yang sama dengan kelompok ekstrim kanan itu, kelompok politik identitas agama itu. Dan Anda menduplikat, mengcopy paste cara dan strategi yang salah itu ikut-ikutan. Menghantam Pak Jokowi semakin keras, semakin ambruk sampai. Dan hari ini pun terjadi kan.
di Pilgub DKI Jakarta, di pilgub-pilgub yang lain khususnya di Pulau Jawa ini, kantongnya PDI. Kalau di luar Pulau Jawa bukan kantong, jadi nggak terlalu diperhatikan. Tapi kantongnya PDIP di Pulau Jawa ini, Anda melakukan manuver serangan yang sama ya hancur. Lah iya, Pak Jokowi hanya turun berapa kali, nyerongnya luar biasa, menuduh Pak Jokowi menyakiti, menghujat dan lain sebagainya. Saya kemarin udah menilai, wah ini bakal hancur lagi. Cuman saya kemarin nggak mau nanggapin karena ya tadilah saya ingin netral di pilkada ini. Tapi karena sekarang udah berlangsung ya nggak apa-apa kan saya tanggapi. Ya sudah berlangsung. Dan saya ingin membuktikan itu. Dulu saya udah waktu pilpres kan ya, kalau yang ngikutin KB Nusantara pasti tahu. Saya berkali-kali mengingatkan ini bumerang, ini bumerang. Pak Jokowi diserang habis-habisan baik oleh elit-elit partainya maupun oleh buser-busernya, oleh para relawannya. Oh, ngilamat sampean. Hancur sampean walaupun sampean mengerahkan 1000 guru besar sekalipun untuk memuja Jokowi, untuk menyerang Jokowi. Ya bumerangnya lebih besar. Akan hancur sendiri. Lah 1000 dokter, 1000 guru besar nggak akan bisa mengalahkan suaranya 5.000 petani. Wong ini one man one vote kok. Iya, itu nggak dibaca oleh mereka, nggak tahu saya. Dan Pak Prabowo belajar dari kekalahannya dengan Pak Jokowi dan belajar tentang kemenangannya Pak Jokowi. Sehingga pilpres kemarin bisa sukses karena memang sanggup belajar dengan baik bersama Pak Jokowi. Pak Prabowo kemarin diserang, diajar habis-habisan, diam saja, pakai jurusnya Pak Jokowi ya menang. Dan kalian nggak sadar yang menyerang Pak Jokowi sedang termakan oleh ilmu tainji masternya Pak Jokowi, termasuk di Pilgub ini. Lah ya, aduh. Jadi Pak Hasto sampai ini gimana? Sama persis komentar Anda hari ini dengan komentar Anda pasca kekalahan Pak Ganjar Pilpres dulu. Dan Anda menurut saya adalah salah satu dari sekian banyak orang penyebab kekalahannya jago-jago PDIP di Pilgub serentak hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.